desa ini dituntut untuk mandiri. Bagaimana desa ini punya pendapatan asli desa yang juga jumlahnya ini semakin besar, sehingga nanti ketergantungan desa terhadap dana desa yang ditransfer dari pusat ini juga akan semakin berkurang. Nah ini juga harus kita pikirkan, kita planningkan Bapak Ibu ke depan, bagaimana caranya desa ini punya pemasukan. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Sekda, Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Mojokerto, juga yang saya hormati Bapak Ketua AKD Kabupaten Mojokerto beserta sekretaris dan segenap pengurus AKD Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati pinarak di sebelah kanan ini Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah beserta para camat. Alhamdulillah Pak. Bapak Ibu camat ada yang pinarak di sebelah kanan, saya lihat ada yang pinarak di depan juga. Baik. Juga ingkang kawula hormati dari Persatuan Perangkat Desa dan juga Asosiasi BPD. Matur nuwun sangat juga rawuh di sini. Dan yang sangat saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Kepala Desa se-Kabupaten Mojokerto. Puji syukur alhamdulillah. Monggo senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bilih dalem kalian panjenengan saged kempal wonten panggenan menika di Pendopo Geraha Majatama Kabupaten Mojokerto, tentunya mboten lepas dari berkah rahmat nikmat Allah taala. Ingkang nomor setunggal nikmat sehat nggih, nomor kalih nikmat sempat Bapak Ibu. Dados dalem kalian panjenengan menika menawi Pak Agus wau ngendikan bilih ini acaranya dadaan. Dadaan napa mboten dadaan, kalau Allah menika ngersakaken ya kita akan bisa bertemu di tempat yang sama. Tapi menawi masih dipun siapaken sudah lama sekali pun persiapan pun mening-mening, tapi kalau Allah menika mboten paring kesempatan ya kita tidak akan bisa bersilaturahmi berkumpul bertemu di satu tempat. Mila nyuwun sewu, monggo sareng-sareng kita senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdulillah. Salajengipun dalem matur nuwun sanget dhateng panjenengan sedanten. Rawuhnya dhateng panggenan menika dalem faham bilih panjenengan sedanten kagungan kesibukan masing-masing dateng dalam panjenengan dateng desa panjenengan, tapi alhamdulillah panjenengan saged rawuh kersa rawuh dateng panggenan menika, dan untuk itu dalam ngaturaken matur nuwun ingkang kathah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kegiatan menika sakeca sangat ngaten Pak nggih. Jadi mboten kesannya mboten resmi gitu nggih. Kita sama-sama duduk di bawah, acaranya dikemas ngopi bareng. Saya berharap ini nanti tidak hanya sekedar kita ini bersilaturahim, tetapi kesempatan niki mengke dalam matur nuwun mbok bilih panjenengan mangke wonten ingkang badhe disampaikan diaturaken demi kebaikan, kemajuan, kemaslahatan masyarakat panjenengan masing-masing. Bagaimana kita ini mensinergikan program-program pembangunan
antara program yang sudah direncanakan dan yang akan direncanakan oleh pemerintah daerah disinergikan dengan yang sudah dilaksanakan dan yang akan dibutuhkan oleh pemerintah desa masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, nyuwun sewu, bahwa kita ini sekarang menghadapi situasi ingkang napa nggih istilahipun radi mboten sekeco ngaten Bapak Ibu. Radi mboten sekeconipun dos pundi? Kalau menawi panjenengan ya yang apalagi yang sudah menjabat saderengipun COVID-19. Menawi dalem nyuwun sewu, saya ini begitu dilantik jadi bupati langsung harus berhadapan dengan gelombang kedua COVID-19. Dadosipun kalau panjenengan yang jabatannya menika sudah sebelum COVID-19 pasti bisa merasakan bagaimana menjadi pemimpin di saat sebelum COVID-19 dan pada saat COVID-19. Sebagai salah satu bedanya ngaten nggih, pada saat pandemi COVID-19 menika bahwa dengan berbagai pembatasan-pembatasan tentunya banyak warga panjenengan yang kemudian harus mempunyai permasalahan terkait dengan ekonominya. Dereng malih dana desa panjenengan akhirnya juga harus direfocusing dan panjenengan juga diwajibkan untuk mengalokasikan untuk BLT sehingga tidak bisa dipakai secara maksimal untuk melaksanakan pembangunan di desa masing-masing. Dados bedanya menika sangat terlihat antara bagaimana kita ini menjadi pemimpin sebelum pandemi COVID-19 dan ketika pandemi COVID-19. Namila Bapak Ibu yang kawula hormati, saya matur nuwun sanget dhateng panjenengan sedanten bahwa saat ini Kabupaten Mojokerto kita berada di PPKM level 1. Ini tidak lepas dari kiprah panjenengan semuanya. Nggih. Dados terkait dengan COVID-19 menika bahwa tidak ada satupun yang bisa memprediksi COVID-19 menika akan betul-betul berhenti mutasinya virusnya. Itu kapan tidak ada yang bisa prediksi, bahkan ahli-ahli ilmu kedokteran, ahli-ahli virus tidak bisa memastikan kapan mutasinya akan berhenti sehingga kemudian penularan akan bisa dihentikan. Nah, satu-satunya yang bisa membuat kita ini bisa mengendalikan COVID-19 karena niki syarat utamanya supaya ekonomi bisa berjalan lagi. Nah, ini yang Bapak Ibu Kepala Desa yang punya tempat-tempat wisata itu yang betul-betul sangat merasakan. Nih, saya kemarin sowan di Ketapan Rame juga di Bencirang, Kebun Tunggul, niku sambatan nipun masyarakatnya yang nggak bisa jualan juga ke Pacet, tenggene Padusan, sambatannya itu luar biasa tidak bisa jualan gara-gara tempat wisata ditutup. Nah, dados prasyaratnya supaya ekonomi bisa berjalan, menika adalah kita mengendalikan COVID-19. Satu-satunya karena kita tidak bisa mengendalikan virusnya, maka yang harus kita upayakan adalah kekebalan. Makanya saya matur nuwun sangat datang panjenengan, bilih Kabupaten Mojokerto kita bisa memenuhi prasyarat untuk masuk level 1 karena dosis kedua kita untuk vaksin total dan vaksin lansia sudah memenuhi syarat. Nah, kenapa saya ini matur di awal? Karena niki wau pada saat kita apel gelar pasukan datang Polres untuk operasi Semeru dalam rangka keamanan ketertiban masyarakat dan juga kesehatan masyarakat pada saat mangke lebaran. Nah, menika ternyata syaratnya menjadi naik Bapak Ibu. Dados Pak Kapolri melalui sambutannya yang harus saya bacakan, per 30 April ini kondisi kesehatan kekebalan masyarakat terhadap COVID-19 ini akan bisa dijamin kalau vaksinnya dosis 2 total itu sudah mencapai 100%. Dan kemudian untuk dosis boosternya yang ketiga itu mencapai 30%. Lho permintaannya ngoten. Nah milo saya nyuwun tulung. Ini kita alhamdulillah kondisi penambahan COVID menika landai.
Landainya itu hari ini bahkan kosong ya, tidak ada penambahan kasus COVID-19. Kalau yang kemarin ya masih ada 1, 2, 3, ngoten. Kita itu tidak pernah lebih dari 5 penderita per hari. Dan kita harus menjaga ini. Nah Milo, ini yang saya khawatirkan yang selalu dalam sampai akan Bapak Ibu, saya nyuwun tulung. Ini pemerintah tidak melakukan pelarangan mudik. Tidak ada penyekatan-penyekatan. Tidak ada pembatasan-pembatasan. Sehingga pemudik ini diperkirakan naik luar biasa, bisa sampai 40% dibandingkan, bukan dibandingkan tahun lalu, karena tahun lalu tidak ada mudik. Tahun 2021, 2020 nggih mboten enten. 2019 sebelum pandemi COVID-19. Jadi kenaikan ini diperkirakan melebihi 40% dari mudik tahun 2019. Nah Milo saya nyuwun tulung datang penjenengan sedanten. Manakala ada warga penjenengan yang belum vaksin karena sesuatu hal, pasti enten sing dereng vaksin pasti. Karena untuk dosis lansia kita ini, dosis kedua kita itu masih tidak bergerak dari angka 60-an. Kita belum lebih dari 65 dereng. Dari semua lansia yang ada di Kabupaten Mojokerto. Padahal nyuwun sewu nanti masyarakat yang mudik-mudik dari mana-mana niki masuk ke desa jenengan, ke wilayah jenengan itu tujuannya mau datang ke mbah-mbahnya itu tadi. Mau riayan ke orang-orang sepuh. Dados saya nyuwun tulung manakala masih ada yang belum vaksin, baik belum vaksin sama sekali ataupun belum vaksin dosis kedua, nyuwun tulung mbahnya ini jangan sampai kemudian bersalaman dengan orang-orang para pemudik yang berasal dari daerah-daerah lain. Karena nanti kalau mbahnya ini positif, maka kondisinya dia akan jatuh pada kondisi COVID yang seperti gelombang yang kedua. Dados sampai terjadi radang pada paru-paru lah, ini nanti akan menjadi peningkatan kasus harian di Kabupaten Mojokerto. Dan kita bisa berubah levelnya dari 1 menjadi level yang lebih tinggi. Nah nanti kalau levelnya tinggi saya repot, nyuwun sewu jenengan juga repot. Kalau kita harus menutup lagi tempat-tempat umum, tempat-tempat keramaian seperti itu. Dados saya nyuwun tulung bantuan panjenengan sedanten Bapak Ibu. Ngaten nggih, ini yang paling penting yang ingin dalam sampaikan. Lajeng berikutnya ngaten nggih, banyak agenda-agenda sebetulnya dengan landainya COVID-19 ini, kemudian kita ini ketahuan banyak sekali program-program yang harus kita selesaikan. Ngaten. Di antaranya adalah nomor setunggal nyuwun sewu terkait dengan pengentasan kemiskinan. Niki mau tidak mau dalam niki dan teman-teman OPD ini mboten saged melangkah sendiri loh Bapak Ibu. Kami ini sangat mengandalkan panjenengan sedanten dalam hal pengentasan kemiskinan. Karena yang menentukan penduduk niku miskin apa mboten miskin niku lho jenengan sedanten. Prosesnya data DTKS ini tadi kok ya kan desa enggak ada ya Pak ya. Data DTKS itu sah apabila hasil dari musyawarah desa. Lho ngaten. Jadi kita tidak bisa menentukan data masyarakat itu miskin atau tidak miskin tanpa melalui panjenengan sedanten. Dados nyuwun sewu terkait dengan hal ini nanti saya juga nyuwun tulung bantuan panjenengan sedanten. Masalah kemiskinan. Nah, termasuk pengentasan masalah kemiskinan menika Bapak Ibu, tidak cukup kita itu memberikan bantuan. Kalau kemudian kemiskinan ini dimiliki oleh orang-orang yang masih produktif, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita ini memperluas lapangan kerja. Nah, memperluas lapangan kerja yang potensi sekarang ini adalah memperluas lapangan kerja di desa masing-masing. Jadi kita perlu untuk menumbuhkan pusat-pusat perekonomian di tempat penjenengan masing-masing. Targetnya kita ingin semua desa ini punya BUMDes yang tidak hanya nanti berpengaruh pada kemandirian desa, tetapi juga bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat penjenengan masing-masing. Masalah kemiskinan. Wonten malih Bapak Ibu masalah stunting. Saya kalau lihat Pak Bandung ini
Baik. Pak Pak Bambang, Bandung masih masuk stuntingnya desanya? Masih masuk? Masih masuk lokus stunting? Sudah ODF apa belum? Oh, dados Bapak Ibu nyuwun sewu nggih, kalau kita nanti beber satu persatu panjang. Nggih, sampun intinya Bapak Ibu ingkang kawula hormati bahwa saat ini dalam niku namung badhe matur dhateng panjenengan, kita itu berada pada situasi di mana kita itu harus betul-betul merapatkan barisan. Nggih. Karena apa? Pandemi COVID-19 niki dereng dicabut. Kondisinya masih pandemi, yang sewaktu-waktu bisa lagi terjadi gelombang naik lagi. Tapi apapun itu, wis njarno, biar saja. Yang penting kita itu fokus bagaimana masyarakat kita ini punya kekebalan, masyarakat kita tetap sehat, dan bagaimana kita ini segera memulihkan semua dampak akibat pandemi COVID-19. Ekonomi dan pendidikan itu adalah dua bidang yang paling terdampak. Sesudah itu disusul dengan sosial budaya, nyuwun sewu. Nah mila Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya pernah matur kalau wingi dateng desa Klinterjo. Lawuh ta Pak Bidin? Rawuh. Iya, kemarin nah itu rawuh. Pak Kades Kecamatan Soko juga rawuh pada saat itu. Dalam sempat matur ngaten nggih, memang untuk periode pemerintah daerah saya dan yang lain-lain yang seangkatan kalian dalam ini sangat spesial. Spesialnya apa? Tidak sampai 5 tahun. Waktunya pendek. Sudah waktunya pendek, harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Nah mila Bapak Ibu yang sangat saya hormati, waktu yang pendek ini saya nyuwun tulung kita ini fokus. Mila saya matur jenengan, kita harus merapatkan barisan. Kita harus merapatkan barisan. Pada saat di Soko saya nyuwun tulung, tahun politiknya tahun 2024. Monggo nanti kalau kita mau berpartisipasi dalam dunia perpolitikan tersebut, kita pada saatnya. Nah kalau tahunnya 2024, mangke mawon 2024. Kenapa? Karena kalau mulai dari sekarang, terus nanti sudah mulai mengelompok, sudah ngeblok, maka barisan ini akan sulit dirapatkan Bapak Ibu. Padahal untuk kita bersama-sama mengendalikan COVID-19, untuk kita bersama-sama memulihkan semua dampak akibat pandemi COVID-19, kita ini tidak bisa menjalaninya dengan kelompok-kelompok. Kita harus sareng-sareng. Kita harus merapatkan barisan. Nah milo, ngaten nggih, milo saya nyuwun tulung Pak Gus. Supaya lebih fokus, ngaten kalau ini saya bersyukur alhamdulillah matur nuwun kita saged sareng-sareng nggih dados tunggal. Tapi mungkin nanti ya opo saya nyuwun tulung panjenengan bagaimana caranya kita punya forum yang lebih kecil. Mungkin ditindaklanjuti dengan se-ex membantu bupati begitu. Ngaten dadosipun kan nek ngoten nanti pada saat kita itu nanti saling berdiskusi akan lebih banyak yang bisa berpartisipasi. Ngena dhewe golek per kecamatan king golek wekdale kangelan. Tapi kalau per kawedanan saya rasa nanti akan lebih bisa cepet ngaten nggih, 4 kali pertemuan sudah bisa sak Kabupaten Mojokerto. Jadi nanti se-ex pembantu Bupati Mojokasri misalkan, karena memang pembangunannya ngaten nggih kita tidak bisa, pasti akan jadi satu kira-kira kalau di Mojokasri di utara sungai, apa-apa sih yang perlu kita perhatikan dan kita support bersama-sama, misalkan seperti itu. Ngaten nggih. Jadi kalau sewilayah Kawedanan atau se-ex pembantu Bupati, ini kita akan lebih mudah bicaranya karena nopo ada kemiripan begitu karena satu wilayah satu lokasi. Sehingga nanti saya nyuwun tulung barangkali nanti sesudah lebaran, sesudah lebaran kita akan berkumpul lagi nyantai mawon ngaten iki ndak usah resmi. Ngaten nek resmi malah kados rapat dos pundi ngaten nggih eco ngeten iki mawon
ya kita bagi menjadi 4 sehingga nanti kita akan evaluasi lagi nanti apakah perlu nanti kita lakukan secara berkala sehingga teman-teman ini semuanya nanti tidak ketinggalan perkembangan pelaksanaan pembangunan maupun perubahan-perubahan peraturan yang berlaku sehingga perso gitu loh. Apa yang harus diantisipasi dan apa yang harus ditindaklanjuti. Ngaten. Nah, mila Bapak Ibu yang sangat saya hormati, intinya menghadapi Lebaran 1443 Hijriah ini semuanya tadi diharapkan harus waspada siaga penuh. Dari semua sisi. Karena ini adalah yang pertama setelah 2 tahun tidak diizinkan adanya mudik Lebaran. Arus besar-besaran punti yang saking pundi-pundi akan masuk ke wilayah panjenengan masing-masing. Ngaten. Saya nyuwun tulung kondisi dijaga, stabilitas, keamanan, ketertiban. Disiagakan sedanten timnya panjenengan baik dari sisi keamanan maupun dari sisi kesehatan. Lajeng dipantau sinten mawon yang keluar masuk. Karena kemarin termasuk nggih saya ini tak matur panjenengan. Termasuk nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau wingi Brigjen Aris kepalanya Badan Narkotika Nasional Provinsi langsung datang ke sini. Karena dilaporkan bahwa Kabupaten Mojokerto ini termasuk wilayah yang rawan terhadap peredaran narkotika. Ngoten. Nah, mila Bapak Ibu yang kawula hormati, bahkan wilayah Kabupaten Mojokerto ini ada satu wilayah yang masuk segitiga emas peredaran narkotika di wilayah Jawa Timur. Dan nyuwun sewu pengedarnya menika ndak kelihatan. Ngaten, tidak kelihatan. Orang mengira bahwa yang mengedarkan menika itu orang baik-baik, gak mungkin ngedarno narkoba, ndak mungkin pakai narkoba. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi ada istilah pengedar tipis-tipis di Kabupaten Mojokerto menika. Jadi dia tidak mengedarkan banyak, mungkin hanya untuk 10 orang, mengedarkan untuk 10 orang tapi rutin. Setiap 3 hari sekali misalkan dipasok. Jadi tidak pernah putus. Nah makanya ini juga menjadi masalah buat kita semuanya. Dan lagi-lagi nyuwun sewu, saya dan teman-teman ini tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau panjenengan sedanten ini tidak menjadi ujung tombak terdepan dalam penyelesaian masalah menika. Dados nyuwun sewu, kita memang harus bersinergi, kita harus bekerja sama, kita harus satu tim Bapak Ibu. Karena pelayanan yang diberikan pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada masyarakat tidak akan bisa sampai dan tepat sasaran kalau panjenengan tidak menjadi penunjuk jalan buat kita semuanya. Karena intinya, kuncinya adalah di panjenengan sedanten. Ngaten nggih Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi matur nuwun sanget rawuhnya panjenengan. Ngaten, kita akan tata, saya juga nyuwun sewu ya. Kalau barangkali ngaten nggih, saya ini kalau ingin jenengan diundang ya, yang penerima BK-BK desa yang belum menyampaikan laporan misalkan seperti itu, nyuwun pangapunten. Dan nyuwun sewu Pak Agus, untuk sekarang ini kita membuat sistem yang berbeda. Karena kita akan melakukan pendampingan, jangan sampai teman-teman ini yang menerima BK desa ini nanti kasusnya sama dengan yang tahun 2021. Yang harusnya itu SPJ-nya itu segera jadi. Ngaten nggih, sampai kemarin kita itu sampai ngaturin dengan seduwanten niku lan napa. Soalnya BPK niku sampun dugi ngoten lho. Nanti kalau kemudian kena sampling dan tidak bisa menunjukkan laporan pertanggungjawabannya, maka dinilai bahwa BK desa yang diserahkan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan meskipun bangunan fisiknya ada lho ngoten lho. Nah milo ini nanti ini salah satu upaya kita semuanya ngeman panjenengan Bapak Ibu. Kita sebetulnya tidak ingin boten pengen wis blas, boten ndak punya pikiran pun ndak mau gitu. Jangan sampai di antara kita semua yang ada di sini ini ada yang kemudian berurusan dengan aparat penegak hukum. Sampun ngatos. Nah makanya kita harus saling support, saling mengingatkan, saling mendukung satu sama lain. Ngaten nggih, dados saya nyuwun pangapunten,
Intinya bahwa saya ini berkomitmen apa yang saya sampaikan termasuk pada saya sampaikan pada saat janji-janji politik itu memang merupakan satu cita-cita. Saya di janji politik saya satu ingat betul loh Bapak Ibu, bahwa untuk ADD ini saya siap menaikkan. Nah, dan itu harus, karena sudah janji. Nah, untuk tahun 2022 nih saya nyuwun pangapunten sangat. Kenapa? Karena potensi anggaran kita di tahun 2022 menika turun drastis. Gara-gara nopo? Ya gara-gara pandemi COVID-19. Terus nyuwun sewu, tidak hanya desa yang dituntut untuk mandiri. Kabupaten pun juga dituntut untuk mandiri secara fiskal, secara keuangan. Bagaimana caranya PAD ini jauh lebih besar daripada dana transfer dari pusat. Kita sekarang ya komposisinya 20% PAD, 80% transfer dari pusat. Komposisi kita sekarang. Sehingga kita ini Kabupaten Mojokerto adalah daerah yang masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Kalau yang 80% ini dikurangi sama pemerintah pusat, bingung kita klepek-klepek. Karena komposisinya 80%, 20%. Nah maka untuk menuju kemandirian daerah yang 20% ini kita mengupayakan bagaimana 20% ini bisa kita tingkatkan setidak-tidaknya 50% lah. Sehingga nanti kalau ada pengurangan transfer dari pusat kan tidak kebingungan. Sama seperti desa juga dituntut seperti itu loh. Desa ini dituntut untuk mandiri. Bagaimana desa ini punya pendapatan asli desa yang juga jumlahnya ini semakin besar sehingga nanti ketergantungan desa terhadap dana desa yang ditransfer dari pusat ini juga akan semakin berkurang. Nah ini juga harus kita pikirkan, kita planningkan Bapak Ibu ke depan bagaimana caranya desa ini punya pemasukan. Nah dan karena Yonseu nggak mungkin loh kita itu mau melakukan apapun tanpa biaya, ya meskipun bisa. Tapi kalau kegiatan yang besar dan menyangkut masyarakat banyak, ya pasti kita itu butuh biaya. Nah milo Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sekali lagi saya matur nuwun rawuhnya panjenengan. Yang kedua saya saestu nyuwun tulung bahwa saya ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas saya sebagai kepala daerah sampai masa jabatan saya selesai. Nah dan pelaksanaan tugas saya ini nyuwun sewu, saya tidak bisa melakukan sendiri. Saya jauh lebih memerlukan panjenengan di saat saya menjabat daripada di saat saya ini kemarin maju pada pilkada Bupati Mojokerto. Karena saat ini saya dan panjenengan harus jadi satu tim. Mau tidak mau, suka tidak suka. Nah dan saya nyuwun tulung. Nah mila Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ngaten ingkang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan betul-betul pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang mendapatkan berkah rahmat dari Allah Ta'ala. Kita disatukan dalam satu ikatan tim yang solid untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto. Nah, moten barangkali yang bisa saya sampaikan, matur nuwun sanget sekali lagi dan nyuwun pangapunten ingkang kathah dari saya cekapkan. Wekdal saya kembalikan kepada Mas Hariris sebagai pembawa acara, sebagai moderator, sebagai yang sogo-sogo gitu ya, yang punya angkringan dan segala macamnya lah, Mas pun pokoknya penyenpek kabeh. Matur nuwun sanget, nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq innallaha mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.